Hai semuanya, selamat pagi, Pak Tommy dan teman-teman semuanya. Pada hari ini, kita akan membahas tentang jaringan komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Sistem Multimedia dari Prodi Informatika. Selamat menikmati. Tepat sebelum itu, kami akan membahas 3 komponen utama dari jaringan komputer, yaitu 1. Local Area Network, 2. Metropolitan Area Network, dan yang terakhir yaitu Wide Area Network. Yuk kita bahas. Hai semuanya, aku Grecia. Kali ini kesempatanku untuk menjelaskan bagian lokal area network. Yuk kita bahas. Dalam era digital yang semakin maju, jaringan komputer menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, kantor, maupun tempat umum seperti kafe. Salah satu jenis jaringan komputer yang paling umum digunakan adalah Local Area Network atau LAN. Local Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area geografis yang kecil seperti rumah, kantor, atau sekolah. Jaringan ini memungkinkan perangkat-perangkat seperti komputer, printer, dan server untuk berbagi sumber daya, data, dan berkomunikasi satu sama lain. Contohnya apa saja ya? Contoh pertama, jaringan LAN biasanya ditemukan di rumah. Contoh kedua, jaringan LAN biasanya ditemukan di sekolah. Contoh ketiga, jaringan LAN biasanya ditemukan di gedung atau perkantoran. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari Local Area Network ini? Tujuan dari Local Area Network ini menghubungkan komputer dan perangkat dalam area kecil, seperti rumah atau kantor, sehingga memungkinkan berbagi sumber daya seperti printer dan file, serta memfasilitasi komunikasi antar perangkat. Selain itu, LAN juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menghemat biaya operasional, dan mendukung kolaborasi tim. Baiklah, sebelumnya kita sudah mendengarkan dari Grecia sudah menjelaskan mengenai Local Area Network. Selanjutnya kita ke komponen berikutnya, yaitu Metropolitan Area Network. Hai semuanya, aku Magdalena Trina Marni. Kali ini saya akan menjelaskan bagian dari Metropolitan Area Network. Yuk kita sama-sama belajar. Di sebuah kota modern bernama Nusantara, pemerintah sedang mengembangkan konsep kota pintar atau disebut Smart City. Tujuannya adalah agar seluruh fasilitas publik, seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, dan universitas, bisa saling terhubung dengan cepat dan efisien. Untuk mewujudkan hal itu, tim teknologi informasi kota memutuskan membangun sebuah Metropolitan Area Network. Awalnya, tiap gedung pemerintahan memiliki jaringan lokal sendiri. Seperti kantor wali kota, dinas pendidikan, dan rumah sakit semua bekerja secara terpisah. Namun sering terjadi kendala seperti data sulit dibagikan antar instansi, akses internet tidak merata, biaya komunikasi yang meningkat. Akhirnya, para insinyur jaringan mengusulkan solusi berupa jaringan metropolitan yang akan menghubungkan seluruh LAN di area kota melalui serat optik atau fiber optik dan radio link berkecepatan tinggi. Caranya adalah mereka memasang node utama atau backbone di pusat kota, lalu menghubungkannya ke titik-titik jaringan di sekolah, universitas, rumah sakit, dan kantor pemerintahan. Dalam waktu beberapa bulan, seluruh area kota tersambung ke satu sistem besar dengan kecepatan tinggi dan jangkauan hingga 50 km. Kini, seluruh data warga bisa diakses dengan mudah oleh instansi terkait. Rumah sakit dapat mengirimkan data pasien ke dinas kesehatan tanpa menunggu lama. Sekolah dapat terhubung dengan pusat data pendidikan nasional. Kantor pemerintahan dapat melakukan rapat daring,
dan berbagi dokumen besar dengan cepat. Selain itu, biaya komunikasi antar instansi menurun. Dan Kota Nusantara pun dikenal sebagai kota digital pertama di wilayah tersebut. Wah, materi yang sangat seru. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas komponen berikutnya, yaitu Wide Area Network. Yuk langsung saja. Wah, kali ini giliranku. Hai semuanya, aku Asmarita Septiolania. Aku akan menjelaskan komponen terakhir, yaitu Wide Area Network. Yuk, kita mulai sekarang. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana komputer di kantor pusat di Jakarta bisa terhubung dengan komputer di kantor cabang yang berada di Surabaya, bahkan hingga luar negeri? Nah, jawabannya ada pada Wide Area Network, atau biasa disebut WAN. Dan pertanyaannya, bagaimana cara agar semua kantor cabang bisa saling terhubung dan bertukar data dengan cepat serta aman? Disinilah teknologi Wide Area Network berperan penting. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa jaringan lokal di lokasi yang berbeda secara geografis, bahkan bisa antar provinsi atau antar negara. Dengan WAN, komputer di kantor cabang Surabaya dapat mengakses data dari pusat data di Jakarta, seolah-olah mereka berada dalam satu jaringan yang sama. Tujuan utama WAN adalah menghubungkan kantor cabang dengan kantor pusat agar komunikasi dan pertukaran informasi menjadi lebih mudah. Misalnya, bagian keuangan di kantor cabang bisa langsung mengirim laporan ke pusat tanpa harus menunggu lama. Teknologi ini juga memungkinkan rapat online, pengiriman file besar, hingga pengelolaan sistem secara terpusat. Contoh nyata dari WAN yang paling besar dan dikenal di seluruh dunia adalah internet. Internet menghubungkan jutaan komputer dan jaringan dari berbagai negara, sehingga semua orang bisa berkomunikasi, berbagi informasi, dan bekerja sama tanpa batas jarak. Dengan adanya Wide Area Network, semua instansi dapat beroperasi dengan efisien di berbagai tempat sekaligus, membuktikan bahwa jarak bukan lagi halangan untuk tetap terhubung dan berkolaborasi dalam dunia digital. Kesimpulannya adalah LAN, MAN, dan WAN adalah jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauannya. Local Area Network digunakan di area kecil seperti sekolah atau kantor. Metropolitan Area Network mencakup satu kota untuk menghubungkan beberapa LAN. Dan Wide Area Network mencakup wilayah sangat luas antar kota atau negara, contohnya internet. Ketiganya berfungsi untuk mempermudah komunikasi dan berbagi data. Sekian dari materi kami mengenai jaringan komputer, terima kasih.